Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agaknya bukan saja menjadi sasaran peredaran narkoba, tetapi juga dijadikan incaran untuk memproduksi barang haram tersebut. Hal ini menyusul keberhasilan Mabes Polri mengungkap produksi narkoba di daerah Potorono dan Banguntapan, Bantul, Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan, terkuaknya rumah produksi narkoba di Potorono dan Banguntapan ini merupakan pengembangan jaringan produksi dan pengedar narkoba dengan modus baru di Cimanggis, Depok dan Magelang, Jawa Tengah. Para pelaku diketahui memproduksi narkoba jenis baru berupa keripik pisang dan happy water yang sama-sama mengandung narkotika. Pada pagi hari ini, kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang. Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah merambah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan happy water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalamnya keripik pisang di mana di dalamnya mengandung narkoba. Modus operandi yang semakin berkembang ini bukan hanya dari sisi produksinya dan metode penjualannya, tetapi juga sudah menggunakan teknologi yaitu dengan memanfaatkan penjualan-penjualan yang dilakukan secara online. Pada hari Kamis kemarin, Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda DIY sudah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang memproduksi narkoba. Yang diawali dengan pengungkapan yang ada di Cimanggis. Pengungkapan ini berawal dari hasil operasi cyber, pemantauan di dunia maya, di dunia siber, bahwa ada penjualan narkoba dalam bentuk happy water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kok harga segitu sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan, ini ada apa? Sehingga dilakukan tracing, dilakukan satu pemantauan terhadap akun yang menjual tersebut. Karena ada beberapa akun yang melakukan penjualan ini, di mana followersnya juga cukup banyak. Penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba selama 1 bulan di daerah Cimanggis, Depok, dan menemukan barang bukti keripik pisang dan happy water yang kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan di Bareskrim bekerjasama dengan Polda DIY mengembang di 3 TKP lainnya, yaitu di Kaliaking, Magelang, Potorono, dan juga di Banguntapan. Dari hasil operasi tersebut, kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok, itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Potorono yang memproduksi happy water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di Banguntapan ini. Dari 8 orang yang berhasil kita amankan ini, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengelola akun media sosial, ada yang berperan sebagai pemegang rekening, ada yang berperan sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran, kemudian ada yang sebagai pemproduksi atau pengolahnya, dan juga sebagai distributornya. Dan kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang DPO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Para pelaku ini sudah mendirikan pabrik program dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Dari jumlah total barang bukti yang kita amankan, ada 426 bungkus keripik pisang
berbagai ukuran, dan 2022 botol happy water, dan masih ada 10 kg bahan baku narkobanya. Dengan asumsi bahwa satu keripik, satu bungkus ini bisa dipakai untuk beberapa orang, kita bisa menyelamatkan sekitar 72.275 orang dari penyalahgunaan gelap narkoba ini. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah modus operandi yang baru yang dilakukan oleh para pelaku ini dengan menggunakan keripik pisang, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, tapi ternyata mereka berintuisi dan berimprovisasi untuk menggunakan ini sebagai salah satu media. Tentunya ini dilakukan untuk mengelabui petugas. Kalau orang jualan keripik pisang kan sudah biasa, tapi keripik pisang ternyata bisa digunakan juga. Nah, ini kita khawatirkan kalau nanti merambah ke hal-hal yang lainnya. Dan ini berkembang terus, tentunya kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan bersama. Sehingga harus diwaspadai bukan hanya oleh pihak kepolisian, tapi oleh kita semua. Ketika menemukan hal-hal yang seperti ini harus segera kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, narkoba ini adalah musuh kita bersama. Musuh seluruh bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Di 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Apabila mereka-mereka yang dalam usia produktif tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, maka akan mengganggu tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang akan kita khawatirkan. Jangan sampai nanti mereka-mereka yang dalam usia produktif terlena dengan penggunaan narkoba sehingga tidak menghasilkan apa-apa, tapi lebih banyak mudaratnya. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.